Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafasya Novianita akan menjelaskan sinopsis dari drama kelompok kami. Sinopsis dari drama kami yang berjudul Kisah Keberanian Mira Membela Kebenaran yang terinspirasi dari Nabi Zakaria ini adalah menceritakan tentang hubungan persahabatan antara Mira dan Rada yang mulanya terjalin sangat baik. Namun, suatu ketika saat Mira membela kebenaran dengan melaporkan tindakan kecurangan Rada yang menyontek saat ulangan, hubungan persahabatan mereka menjadi hancur karena Rada tak suka tindakannya ditentang oleh Mira. Lalu ia segera menjauhi Mira. Meskipun begitu, pada akhirnya ketulusan Mira akan membuat Rada menyadari kesalahannya, dan karena kebenaran telah dibela, keridhaan Allah akan membuat hubungan persahabatan mereka kembali seperti semula. Hikmah yang bisa diambil dari drama kami adalah: pertama, berusahalah untuk selalu mempertahankan dan membela kebenaran meskipun akan terasa pahit. Kedua, teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat sesuai perintah Allah. Ketiga, sangat penting untuk menanamkan sifat syaja'ah atau keberanian dalam membela kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit. Keempat, jangan melakukan sesuatu yang dapat mengundang murka Allah. Ingatlah bahwa ridho Allah di atas segala-galanya dan pasti akan membawa berkah. Kelima, jangan mendengarkan bisikan setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Nur Afifah akan menjelaskan tentang alasan kami kenapa memilih Nabi Zakaria sebagai nabi yang menginspirasi kami untuk membuat drama ini, yaitu karena kisah keberanian Nabi Zakaria untuk melawan seorang raja yang ingin menikahi putri tirinya. Karena Nabi Zakaria ingin mempertahankan kebenaran, yaitu Allah melarang orang tua untuk menikahi anaknya. Dan hal tersebut kami implementasikan kepada drama kami, yaitu tokoh utama Mira yang melaporkan tindak kecurangan sahabatnya sendiri untuk mempertahankan kebenaran, yaitu Allah melarang setiap orang untuk melakukan kebohongan ataupun kecurangan. Setelah itu kan Nabi Zakaria berani untuk mengorbankan nyawanya demi membela kebenaran dengan beliau mati syahid di jalan Allah ketika beliau diburu oleh pasukan raja tersebut hingga akhirnya meninggal karena digergaji di bawah pohon. Begitu juga dengan persahabatan antara tokoh utama Mira dengan sahabatnya itu yang harus hancur, dan Mira harus mengorbankan persahabatannya demi membela kebenaran tersebut. Namun Allah pasti ridho dan akan memberikan pahala kepada Nabi Zakaria yang telah mati syahid. Begitu juga Allah akan memberi pahala kepada Mira dan akan membuat hubungan persahabatannya kembali baik seperti semula. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan akan menjelaskan keteladanan Nabi Zakaria. Jadi keteladanan Nabi Zakaria yang dapat kita contoh
adalah kesabaran dan kesetiaannya kepada istrinya Maryam yang mandul atau tidak dapat memiliki keturunan, dan juga kesetiaannya kepada Allah. Nabi Zakaria terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak sebagai penggantinya kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Zakaria. Yang pertama, Nabi Zakaria dan istrinya Isya membaktikan diri untuk menjaga Baitul Maqdis, yaitu rumah ibadah peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Nabi Zakaria dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat usianya sudah cukup umur, yaitu sekitar 100 tahun. Anak tersebut ialah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria mampu bersembunyi di dalam pohon saat dikejar raja yang dizolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merupakan ulama terkemuka di kalangan Bani Israel. Oleh karenanya, beliau terpilih sebagai orang yang mendapat amanah untuk memelihara Maryam putri Imran. Maka beliau pun menempatkan Maryam di mihrab Baitul Maqdis. Dalam usia yang semakin tua, Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikaruniai seorang putra. Maka beliau berdoa kepada Allah SWT agar memberinya seorang putra yang membantunya menyebarkan agama Allah. Allah pun mengabulkan doanya. Istrinya yang juga telah lanjut usia, itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yahya. Ia pun tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, taat kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah SWT mengangkat Yahya alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya yang mendampingi